Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah hari yang ke-20. Kita ngopi dari Matius 5 ayat 3 sampai 10. Judul renungan hari ini menjalani sabda bahagia. Pada masa Prapaskah ini kita diundang untuk berjalan dalam kerendahan hati, belas kasihan, dan kebenaran seperti yang Yesus lakukan dalam perjalanannya menuju salib. Sabda bahagia diucapkan di awal khotbah Yesus di bukit. Para pendengarnya terdiri dari orang-orang biasa. Banyak di antara mereka adalah orang-orang miskin, tertindas, dan mencari harapan. Yesus tidak menjanjikan kekayaan atau kebebasan politik. Yesus menawarkan berkat yang lebih dalam dan kekal untuk membentuk hati dan mempersiapkan mereka bagi kerajaan Allah. Setiap ucapan bahagia mewakili sikap rohani yang Yesus minta kita kembangkan dalam diri kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yesus mengajarkan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah, agar kita menyadari kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saat kita bertobat dari dosa, Allah memberi penghiburan dan pembaharuan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kekuatan sejati datang melalui penyerahan diri dan keinginan kita kepada Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yesus memanggil kita untuk lebih haus akan hadirat dan kebenaran Allah. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yesus menunjukkan belas kasihan Allah di kayu salib. Kita dipanggil untuk berbelas kasihan juga kepada orang lain. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang selalu memeriksa hatinya untuk diterangi oleh Roh Kudus, hidup kudus, maka janji kepada mereka ialah mengalami hadirat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kristus mendamaikan kita dengan Tuhan. Kita harus menjadi agen pendamaian di dalam dunia ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mengikuti Yesus mungkin mendatangkan tantangan, tetapi upah kita kekal di dalam kerajaan Allah. Bayangkan saudara berjalan di jalan yang mendaki dengan beban yang berat di pundak. Jalannya terjal dan saudara merasa lelah. Namun dalam setiap langkah saudara mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan kedamaian. Itulah perjalanan hidup menjalani sabda bahagia. Sama seperti Yesus memikul salib demi kita. Dia mengundang kita untuk mengikutinya dengan memiliki kerendahan hati, belas kasihan, dan kebenaran. Meskipun jalannya mungkin sulit, itu menuntun kita pada kebangkitan dan kehidupan yang baru. Saudaraku, sabda bahagia yang mengungkapkan hati Yesus dan masa Prapaskah adalah waktu untuk menyelaraskan hati kita dengan hatinya. Saat kita menjalani masa pertobatan ini, semoga kita mengalami berkat-berkat ini dan mempersiapkan jiwa kita untuk sukacita Paskah.
Mari kita berdoa. Tuhan, ajari aku untuk berjalan dalam kerendahan hati, belas kasihan, dan kebenaran. Tolonglah aku agar sedia mengikuti perjalanan salib, mengetahui bahwa berkat sejati datang dari ketaatan mengikuti Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.